Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Rusni Jamil, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur tahun 2002. Saya bertugas di SMK Bima Sakti Y Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Model refleksi yang saya gunakan yakni 4F: Facts, Feeling, Finding, and Future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Pembelajaran modul 1.1 sangat menginspirasi. Teknik pendidikan CGP dengan mode daring sangat berkesan untuk saya. Yang saya pikir pendidikan dengan mode daring akan membosankan dan tidak efektif dalam proses penyampaian materi. Ternyata saya salah besar. Pendidikan dengan mode daring yang dikemas dengan metode mengajar yang tepat ternyata mampu menghidupkan suasana kelas yang menggembirakan. Metode diskusi kelompok yang diterapkan oleh Ibu Angga Citra Mahardika sangat berkesan sekali untuk saya. Kolaborasi pembelajaran diskusi kelompok sangat memacu semangat untuk menyampaikan gagasan dan ide dari setiap individu anggota kelompok. Hambatan dan solusi. Hambatan yang saya alami dalam pembelajaran modul 1.1 adalah waktu yang bersamaan, di mana pada saat saya harus mengisi pembelajaran dalam kelas, ternyata di waktu itu juga saya ada kelas daring CGP. Jadi, saya menjalankan dua aksi yang bersamaan dalam satu waktu. Solusi dari hambatan saya tersebut di atas, semua aksi tetap saya jalankan secara bersama. Kelas pembelajaran saya isi dengan tugas dengan memberikan LKPD, dan selama proses pembelajaran di kelas, saya menyimak pembelajaran daring CGP. Perasaan yang saya rasakan dalam proses pembelajaran modul 1.1, saya merasakan kenikmatan karena memperoleh pengetahuan baru. Dengan pengetahuan itu, saya merasa tercerahkan. Ternyata selama ini saya sebagai pendidik itu belum mencerminkan sosok pendidik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mengenal konsep-konsep pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman pada anak, saya memahami bahwa kita sebagai pendidik hanya mampu untuk menuntun tumbuh kembangnya anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh masing-masing anak. Pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 1.1 adalah seorang pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau pekebun. Seorang petani dalam menanam padi di sawah tidak akan merubah kodrat padi untuk tumbuh dan berkembang serta menghasilkan gandum. Kodratnya padi ketika ditanam benih padi di sawah tetap akan tumbuh menghasilkan padi. Petani hanya dapat memelihara tanaman padi yang ditanamnya
sehingga menghasilkan padi yang unggul dan berkualitas. Di dalam sistem Among, cara yang digunakan untuk mengasuh anak didik bersifat kekeluargaan. Hubungan antara pamong dengan siswa tersebut dilandasi oleh cinta kasih, saling percaya mempercayai, jauh dari sifat otoriter dan situasi yang memanjakan. Dalam hal ini, bahwa siswa ikut aktif dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh pamong. Terdapat 3 aspek penting dalam sistem Among, yaitu asah, asih, dan asuh. Asah berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual. Asih berfokus pada proses pembelajaran yang berdasarkan kasih sayang, simpati, dan empati pendidik terhadap anak didik. Dan asuh berkaitan dengan unsur pembinaan dan pembimbingan. Konsep pendidikan berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka seyogyanya guru harus bisa menjadi model positif, suri teladan yang baik bagi mereka. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada anak didiknya sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan zamannya. Berikut aksi nyata saya dalam penerapan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. dari kelas 11 TKJ SMK Bima Sakti Wajipara. Nama saya Zazkia Safitri dari kelas 11 TKJ SMK Bima Sakti Wajipara. Pada kesempatan
kita akan menjelaskan tentang instalasi OS Windows 7. There's no power that can make time turn back. Time turn back. Time goes. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Wulandari. Saya Alyadira Faiza. Saya Siti Muntama. Saya Citra Aulanimah. Saya Indri Ramasta Fitri. Kami dari kelas 11 Multimedia SMK Darun Najah Braja Selebah akan menampilkan sebuah proses pembuatan gambar sketsa yang akan kami buat. Perkenalkan, nama saya Desi Fatmawati, siswi kelas 11 TKJ SMK Bima Sakti Wajipara. Setelah belajar materi instalasi OS secara virtual, saya bisa memahami bahwa dengan teknologi virtualisasi, saya dapat mempraktekkan pemasangan sistem operasi pada komputer atau laptop dengan software simulator, tanpa harus memiliki perangkat keras yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lestari SPD, guru mata pelajaran PPKN. Kebetulan sebagai rekan sejawat Bapak Rusni Jamil Eskom, penggunaan teknologi virtual seperti yang telah saya amati dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Rusni Jamil membawa dampak yang positif, baik itu untuk siswa maupun untuk sekolah. Untuk siswa, pemanfaatan penggunaan teknologi virtual ini dapat meningkatkan kompetensi instalasi OS, meskipun siswa memiliki keterbatasan dalam penggunaan perangkat keras. Kemudian untuk sekolah itu sendiri, penggunaan teknologi virtual dapat memaksimalkan sarana maupun prasarana pembelajaran yang belum terpenuhi. Terima kasih.